Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Hujatullah dengan NIM 055 232 545. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan praktikum tugas 3 struktur data. Baik, kita masuk ke soal pertama. Buatlah program pencarian menggunakan algoritma depth first search atau DFS dalam bahasa Java. Gunakan not 8 yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, dan A8. Tentukan nilai sendiri nilai hubung antar not. Lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan DFS. Jelaskan tahap demi proses pencarian dan gambaran dengan rinci prosesnya. Baik, kita masuk ke Visual Studio Code. Baik, coba kita jelaskan sedikit terkait program yang sudah kita jalankan tadi. Program ini memulai dengan menginisiasi struktur graf menggunakan agency list. Kita membangun sebuah array dari list yang berisi 8 node, yang mana di setiap elemen menyimpan daftar node tetangga yang terhubung dengannya. Selain itu, program ini menyimpankan kue dan sebuah array yang bernama visited. Kue berfungsi menyimpan node yang siap, sedangkan visited memastikan bahwa node dikunjungi satu kali selama proses pencarian DFS. Baik, ini yang dimaksud tadi ya, program pembuatan visited tadi. Baik, langkah selanjutnya kita membuat pembentukan RG, membentuk antar hubungan
dan atau FG karena graf bersifat tak berarah. Setiap pemanggilan fungsi FG ADD-FG menambahkan relasi dua arah antara beberapa hubungan yang dibentuk antara lain A1 dan A2, A1 dan A3, A2 dan A4, A2 dan A5, A3 ini tadi A3 dan A6, A3 dan A7, A3 dan A4 dan A8 dan A5 dengan A8. Susunan struktur graf inilah yang nanti mempengaruhi untuk kunjungan not ketika DFS dijalankan. Selanjutnya kita menginput target pada di sini. Pada ini kita mencoba untuk menginput target yang ingin kita masukin. Setelah itu kita memasuki proses pencarian DFS. Proses pencarian DFS dimulai dari node 1. Node ini langsung ditandai sebagai kunjungi lalu dimasukkan ke dalam queue. Setiap kali sebuah node dikeluarkan dari queue, program menampilkan kemudian membandingkan apakah node tersebut merupakan target pencarian. Jika belum, program memasukkan seluruh tetangga yang belum dikunjungi dalam queue. Proses ini terus berlangsung secara berlapis dari level terdekat hingga level terjauh. Coba kita buat contoh pencarian dengan target 8. Caranya itu tadi, pertama di sini graf yang digunakan node 8 nih tadi. Di sini kita contohkan, kita cari angka 8. Baik, ini selesai, ini udah keluar node-nya. Baik, analisanya kita mulai dengan membuat contoh ketika target pencarian adalah node A8. Pertama, DFS mengunjungi A1, kemudian melanjutkan ke kode tangga pada level, kemudian tangga level berikutnya yaitu A2 dan A3. Kemudian program memproses node A2 dan menambahkan tetangga-tetangganya A4 dan A5. Ketika giliran A4 dikeluarkan dari queue, DFS menemukan bahwa salah satu tetangganya adalah A8. Karena node tersebut merupakan target pencarian dihentikan. Dengan demikian, urutan kunjungan yang mengarah ke penemuan target adalah A1, ini tadi A1, A2, A4 hingga ke A8. Baik, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Buatlah program, ini tadi soal nomor 2. Buatlah program pencarian menggunakan algoritma Breadth BFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5 dan sekian. Tentukan nilai hubungan antar node. Lakukan pencarian angka n graf tersebut dengan BFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dari gambaran yang dengan rinci prosesnya. Baik, kita masuk ke soal nomor 2.
Baik, kurang lebih tampilan software seperti ini. Coba running. Baik, kurang lebih tampilan di sini. Coba kita buat cari angka 8 lagi. Baik, ini target yang ditentukan. Baik, coba saya jelasin sedikit. Yang pertama tuh kita membuat inisiasi grafnya. Pertama, program menginisiasi struktur graf menggunakan agensi. Program membuat sebuah array dari array list 8 node. Setiap elemen dari array ini menjadi wadah untuk menampung daftar tetangga node seperti sangat efisien untuk operasi penelusuran graf. Selain graf, program menyimpan sebuah array boolean bernama visited yang digunakan menandai apakah suatu node sudah pernah dikunjungi agar BFS tidak mengunjungi node yang sama berulang kali. Baik, ini tadi untuk inisiasi graf. Terus ini untuk menghubungkan node, membentuk hubungan antara FG. Karena graf digunakan bersifat tidak berarah, setiap hubungan ditambahkan secara dua arah. Artinya jika node A terhubung ke node 2, maka A2 juga terhubung kembali ke A1. Baik, terus setelah itu kita masuk ke bagian input target. Jadi kita mencari target yang ingin diinput. Terus di bawah enter kita proses pencarian BFS. Di proses pencarian BFS dimulai dari node A1 sebagai titik awal. Node A1 langsung dimasukin ke dalam WW, sebuah struktur data antrian yang sangat penting dalam algoritma BFS. Node ini kemudian ditandai sebagai telah dikunjungi dengan program menampilkan node tersebut sebagai node pertama yang dikunjungi. Baik, kita coba lakukan contoh, yaitu kita mau mencari pencarian angka 8. Sip, ini udah penjelasannya. Sebagai contoh, kita analisis proses pencarian BFS ketika targetnya adalah node A8. Pertama, BFS mengunjungi node A. Kedua, dari node ini BFS menambahkan dua tangga terdekat ke dalam antrian, yaitu node 2 dan node A2 dan node A3. Selanjutnya, proses kemudian berlanjut ke node berikutnya, yaitu A3 yang menambahkan A6 dan A7 sebagai antrian. Selanjutnya BFS memproses node A4. Dari A4 BFS menemukan node A8 sebagai salah satu tetangganya. Karena A8 adalah target pencarian, proses langsung dihentikan. Baik, mungkin segitu penjelasan dari saya. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian praktikum yang saya laksanakan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.